Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah hari ini Allah kasih berikan kesehatan saya dari batin saudara masih tugas dengan pasti. Alhamdulillah. Mohon izin waktunya sebentar ya Pak. Ya. Saya mau mengajak diskusi tentang cara mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan dan dosa. Untuk pertama kita perkenalan diri. Nama saya Sardiono, jabatannya adalah Kepala SMA Negeri Kuala. Tempat tugas SMA Negeri Kuala, alamat Desa Ujungpatia, Kecamatan Kuala, Kabupaten Intan Raya. Alhamdulillah, terima kasih pada Ibu Irma SPD yang sudah menjadi salah satu calon peserta guru penggerak dari SMA Negeri 1 Kuala. Sekali lagi ucapan terima kasih. Ini adalah membuat hawa positif yang memberikan kebaikan pada sekolah kita, khususnya juga kepada teman-teman sejawat Ibu Irma agar bisa kelak juga menjadi calon guru penggerak di angkatan selanjutnya. Baik Pak, terima kasih Pak atas dukungannya selama ini. Kita mulai Pak ya sesi diskusinya. Siap. Pertanyaan pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi yang mana saja kasus yang termasuk dilema etika atau kasus rujukan moral? Terima kasih. Dalam kasus D5 etika itu kita melihat ada dua buah kasus, di mana dua buah kasus tersebut sama-sama bernilai benar. Kasus pertama benar, kasus kedua juga benar. Tetapi kita bicara dilema moral, ini juga ada dua kasus, tetapi berbalik arah dari kasus D5 etika tadi. Yang satu bernilai benar, yang satu bernilai salah, atau sebaliknya, yang satu salah, yang kedua bernilai benar. Jadi begitu yang saya lihat selama ini, bagaimana saya menangani ketika ada kasus yang bermasalah dengan etika dan moral. Ya. Berarti harus bisa kita bedakan benar lawan benar atau benar lawan salah. Ya, benar sekali. Pertanyaan berikutnya, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah selama ini untuk kasus yang dilema etika tadi Pak, yang benar lawan benar? Untuk mengambil keputusan ketika ada kasus dilema benar lawan benar, maka yang pertama atau langkah-langkah yang saya lakukan yang pertama adalah mencari penyebab atau akar permasalahannya. Tentunya kita melihat dulu dari mana kasus ini bermula dan dari mana kasus ini terjadi lebih awal. Kemudian setelah itu saya identifikasi. Mengapa saya identifikasi masalahnya? Karena dengan mengidentifikasi, mengajak teman atau kawan lain untuk saling berkolaborasi menyelesaikan kasus ini. Dan tidak mungkin untuk kasus seperti ini saya bisa selesaikan sendiri. Mungkin ada sumbang saran dari teman yang terbaik, tentunya hasil yang kita dapatkan dari teman kita sendiri. Kemudian untuk langkah-langkah atau prosedur yang telah dijalankan selama ini, seperti apa langkah-langkah yang sudah Bapak terapkan? Untuk langkah selanjutnya, penerapannya adalah pertama mengidentifikasi kasus tersebut, kemudian mengumpulkan fakta-fakta dan melibatkan siapa yang terlibat. Kemudian menguji kebenaran mana yang benar atau yang salah agar jelas permasalahannya. Selanjutnya, apakah ini dalam kasus etika atau dalam kasus nilai moral. Selanjutnya berdiskusi bersama teman lain untuk merumuskan, mencari solusi yang terbaik sesama teman yang akan menjadi keputusan yang bisa membawa kebaikan bagi lembaga kita, khususnya SMA Negeri 1 Kuala. Berarti langkah-langkah yang sudah Bapak ambil itu sudah sesuai dengan paradigma dan pengujian keputusan Pak. Ya. Selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini efektif dalam pengambilan keputusan dilema etika yang sudah Bapak lakukan? Hal-hal yang efektif ketika kita mengambil keputusan secara tersendiri, tentu ini tidak efektif. Maka saya berkolaborasi, mengajak teman lain untuk saling memberikan masukan atau saran, sehingga kita dapat mengambil keputusan terbaik. Kita panggil orang yang berkasus tersebut agar
kita bisa mengetahui dari kasus tersebut mana yang benar, mana yang salah, sehingga kita bisa dudukkan permasalahan dengan benar. Kemudian mendiskusikan atau mencari solusi yang terbaik sehingga kedua-duanya dapat menerima kebaikan atau tidak saling merugikan, kedua-duanya dapat untung atau benar. Ya. Kemudian Pak, hal apa saja yang selama ini menjadi tantangan bagi Bapak dalam mengambil keputusan untuk kasus dilema etika ini? Kasus dilema etika yang saya alami adalah mengalami tantangan terberat di sekolah kita ini adalah ketika kita menjalankan aturan sekolah tentang kriteria kenaikan kelas, di mana kriteria kenaikan kelas kita sudah muat, sudah kita bakukan di dalam aturan akademik. Jadi ada satu rekan kita, teknik kita, pegawai kita yang anaknya bersekolah sini ternyata tidak naik kelas. Mengapa tidak naik kelas? Karena terkena sanksi atau terkena aturan tentang kehadiran, di mana kehadiran dijelaskan bahwa dalam aturan akademik adalah yang paling utama 70%. Karena anak tersebut anak teknik menjadi dilema bagi saya, anak kita orang dalam. Jadi mau tidak mau kita sebagai pimpinan tidak pernah pilih kasih, tetap kita menegakkan aturan disiplin bahwa anak tersebut tidak tinggalkan. Karena untuk tidak merugikan anak tersebut, agar tidak putus sekolah dan tidak juga menyakiti orang tuanya, maka keputusan saya ambil bersama dengan guru dan wali kelas. Bagaimana anak tersebut tetap bersekolah, tetapi kita pindahkan dari sekolah ini sehingga tidak mengalami putus sekolah. Berarti untuk kasus tersebut Bapak mencari solusi bersama dengan rekan-rekan guru Pak ya? Kemudian apakah Bapak memiliki jadwal khusus dalam menyelesaikan masalah dilema etika atau Bapak langsung menyelesaikan saat itu juga? Jika terjadi dilema etika yang sifatnya eksidensial, tidak memerlukan jadwal khusus, bisa kita selesaikan terus. Tetapi ketika ada dilema etika yang agak rumit, agak panjang, kita jadwalkan, kemudian kita panggil rekan-rekan lain untuk saling bermusyawarah. Jadi tidak bisa selesai terus hari itu. Baik, Pak. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor tertentu yang mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan untuk kasus dilema etika tersebut? Alhamdulillah selama ini ada teman-teman kita, ada kawan-kawan saya yang membantu bagaimana menyelesaikan dilema etika di sekolah ini. Apakah itu dari wakasiswa, pembina OSIS, pimpinan konsil dan wali kelas. Jadi mereka cukup proaktif membantu saya dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema etika yang kita sebutkan tadi. Berarti memang harus ada kolaborasi ya Pak ya? Benar, kita harus berkolaborasi dengan teman-teman kita di sekolah. Pak. Terus satu pertanyaan lagi Pak ya, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, ada pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan untuk kasus dilema etika tersebut? Pembelajaran yang berharga yang saya petik adalah setiap kita punya permasalahan, baik itu dilema etika ataupun dilema moral. Jadi bagaimana kita menyikapi, mempelajari hasil kasus tersebut. Karena setiap masalah pasti kita bisa selesaikan di dunia ini. Setiap orang pasti punya masalah, tapi orang yang terbaik adalah ketika orang tersebut tidak jatuh dari gelombang yang sama. Menarik sekali Pak ya, hasil diskusi hari ini saya mendapat banyak pengetahuan, wawasan baru dari Bapak. Mudah-mudahan saya juga bisa menerapkan dalam keseharian saya sebagai pemimpin. Terima kasih banyak Pak untuk waktunya. Selamat ya, sama-sama selamat Bu Irma, sukses selalu. Mudah-mudahan berjalan dengan mulus apa program guru penggerak. Baik, Pak, terima kasih. Saya minta izin Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Putri. Waalaikumsalam, Bu Irma. Apa kabarnya Bu? Baik. Alhamdulillah ya. Bu Putri mohon izin waktunya sebentar ya Bu ya. Kita akan melakukan diskusi tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan universal. Mungkin di awal ini Ibu boleh memperkenalkan diri Bu. Silakan kamera saja. Halo, nama saya Putriani. Saya Kepala Sekolah SD Negeri Kota Padang. Baik Bu, kita mulai ya Bu ya diskusinya. Yang pertama kami ingin mengetahui bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang selama ini terjadi di sekolah antara kasus dilema etika dengan pendidikan moral.
Kalau dilema etika itu adalah situasi di mana seseorang itu mengalami benar-benar Iya. benar vs benar, itu berarti dilema etika. Nah, situasi di mana yang satu benar satu salah itu adalah rujukan moral. Jadi dua patokan itu saja yang saya jadikan dalam pengambilan keputusan. Berarti membedakannya dari benar-benar dan benar salah. Iya, ya. benar. Ya. Kemudian bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang dilema etika tadi, Bu, ya, di mana nilai benar sama benar. Gitu. Saya lebih berprinsip pada 4 paradigma, yaitu individu lawan masyarakat ya. Ya. Ada 4 di situ, jangka panjang, jangka pendeknya, dan 3 prinsip dengan menggunakan 3 prinsip serta 9 langkah pengambilan keputusan. Ya. Berarti langkah-langkah yang Ibu ambil untuk menghadapi kasus yang dilema etika tadi 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini ya, dari yang 4 paradigma tadi? Oke. Yang pertama sekali tentunya kalau ada masalah ya, permasalahan terjadi, kita mengidentifikasi dulu masalah. Ya. Kemudian kita mencari tahu pihak-pihak yang terlibat dalam masalah tersebut. Kemudian baru kita mengaitkan dengan 4 paradigma yang tadi. Kemudian 3 prinsip serta 9 langkah sampai nanti ke uji keputusan yang kita lakukan. Jadi keputusan yang kita ambil itu benar-benar juga mampu kita refleksikan kembali. Begitu ya, Bu ya. Jadi kita harus tahu dulu masalahnya, Bu ya, siapa yang terlibat, dan uji melalui 9 langkah. Iya. Kita lanjut ya, Bu ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Yang pertama, kalau dengan kita mengidentifikasi suatu masalah itu, kemudian kita mengambil langkah 4 paradigma yang tadi ya, yaitu yang pertama kita lihat dulu siapa yang terlibat di dalamnya. Saya rasa itu adalah langkah yang efektif untuk kita benar-benar mengambil keputusan dari suatu masalah supaya tidak melebar ke masalah yang baru. Iya, Bu. Jadi harus fokus ya, Bu ya, Benar. pada siapa yang terlibat. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan tersebut? Kalau tantangannya mungkin itu dari pihak lain, pihak lain yang sebenarnya mungkin tidak terlibat di dalam suatu masalah, tapi ada di dalam situasi yang sama. Artinya misalnya seperti ini, saya di suatu sekolah kita mengalami permasalahan dengan guru yang satu, tapi pasti akan muncul pro dan kontra dari guru yang lain. Itu merupakan suatu tantangan, karena seperti kita ketahui bahwa tidak semua guru itu mungkin dia punya kompetensi untuk pengambilan keputusan, atau dia punya pengetahuan tentang 4 paradigma, 3 prinsip serta 9 langkah keputusan. Sehingga dari hal-hal tersebut itu menjadi sebuah tantangan untuk kita, bagaimana setelah menyelesaikan masalah yang baru kadang akan muncul masalah yang lain gitu. Itu sering sekali terjadi ya. Apalagi kalau menyangkut peserta didik, pasti nanti akan terlibat orang tua dan masyarakat sekitar gitu. Ya benar sekali itu, Bu. Jadi dalam hal apapun pasti ada pro dan kontra dengan kita ya, Bu ya. Nah, kemudian saat Ibu memiliki kasus tersebut ya, dihadapkan pada kondisi seperti itu, apakah Ibu membuat jadwal khusus gitu, atau apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat? Jadi boleh Bu diceritakan sedikit pengalamannya. Oke, nah kalau saya pribadi seperti saya katakan tadi, setelah kita mengidentifikasi masalah, kan kita melihat dulu ya masalah apa yang terjadi. Jika masalah itu memang membutuhkan penyelesaian terus di saat itu, maka kita sebagai kepala sekolah harus mengambil keputusan pada saat itu pula. Jadi itu juga sebenarnya sebuah tantangan juga kepada kepala sekolah. Misalnya ada kasus tentang anak-anak yang tidak mungkin kita abaikan sampai hari esok, atau sampai kita punya jadwal khusus gitu ya. Jadi memang harus kita selesaikan secepat mungkin. Tapi jika ada kasus-kasus yang mungkin pelaporan, misalnya ada pelaporan yang mungkin muridnya tidak pernah hadir ke sekolah, itu kan bisa ditunda atau bisa kita jadwalkan di jadwal khusus yang benar-benar kita kepala sekolah dan pihak lain yang terlibat, seperti wali sekolah, itu betul-betul punya waktu gitu. Tidak harus hari itu langsung kita tindak lanjuti kasus tersebut. Jadi mungkin lebih ke kita setelah identifikasi dulu masalah, kita lihat dulu apakah masalah tersebut betul-betul harus selesaikan pada hari itu, atau bisa ditunda di jadwal yang benar-benar bisa kita jadwalkan, yang jadwal yang bagus gitu. Gitu Bu. Jadi tidak harus selalu sesuai kondisi ya, kondisional ya. Memang
memang seperti itulah Bu ya, kita harus bijak melihat Benar. situasi ya, Heeh. yang mana yang urgent, yang mana yang memang harus kita sepakati dulu dengan banyak Iya. pihak. Ini menarik sekali wawancara dengan Ibu ya, saya juga jadi banyak mendapat wawasan baru. Nah kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah dan membantu Ibu dalam mengambil keputusan tersebut, khusus untuk kasus dilema etika yang tadi? Oke. Pada saat kita memiliki suatu pengetahuan atau persamaan persepsi dengan warga sekolah lain, maka itu sangat merupakan salah satu faktor yang memudahkan kita untuk mengambil keputusan. Jadi ada kesamaan persepsi dulu ya Bu ya. Kesamaan persepsi, pemahaman yang sama, Mm-mm. dan tujuan yang sama dalam satu kelompok, maka keputusan yang kita ambil itu akan lebih mudah. Dari semua hal yang telah disampaikan, mungkin ada pembelajaran yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu sendiri tadi dalam mengambil keputusan dilema etika. Oke. Mungkin faktor yang paling penting itu komunikasi yang baik ya dengan warga sekolah, itu juga sangat penting sebenarnya. Juga merupakan salah satu faktor, karena dengan kita menjalin komunikasi baik dengan anggota sekolah, warga sekolah, guru, dan pihak-pihak terkait lainnya, itu sebenarnya menjadi sebuah pengalaman yang sangat berharga untuk kita jalankan dalam mengambil sebuah keputusan. Seperti Bu Irma tanyakan tadi ya, jika faktor pendukungnya itu memiliki persamaan persepsi, maka itu benar-benar menjadi suatu hal yang memudahkan kita untuk mengambil keputusan. Nah, dengan saya mempelajari 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian keputusan, itu juga sangat membantu saya dalam menyelesaikan setiap masalah yang terjadi di tempat saya bertugas khususnya. Mungkin lebih kurang seperti itu Bu Irma. Menarik sekali Bu ya. Alhamdulillah Bu, ini dari diskusi ini juga sudah terangkum semuanya. Dan saya pun secara pribadi sangat senang ya dengan percakapan ini, saya mendapat wawasan baru yang nantinya juga bisa saya terapkan di tempat kami. Terima kasih banyak ya Bu Putri ya. Ya, assalamualaikum Bu, saya izin dulu.